Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad, Aisyah, Andini, Beni, Bilqis, Billy, Cica, Cinta, Dani, Desi, Irwansah, Pani ada Pani, Dia, Gisna, Hani, Hilmi, Kinan ada Kinan, Kiki, Jenny. Baik, ada yang belum terabsen? Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelumnya, ada yang tahu pengertian jujur? Jujur itu apa? Coba jelaskan. Ya, benar. Ibu jelaskan ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi jujur itu sikap antara perkataan dan perbuatan. Jadi misalkan perkataannya begini, perbuatannya juga sama dengan perkataan. Terus kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Jadi jujur itu erat kaitannya dengan hati nurani kita. Dan di sini ada sabda Nabi yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Terus di sini juga Allah berfirman, wala tabisul haqqo bil batili wa taqtumu haqqo wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jujur juga mempunyai manfaat. Yang pertama ada mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Jadi kalau kita berperilaku jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan kepada orang lain, dari orang lain, terus mendapatkan banyak teman, dan membuat tentram hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Terus di sini ada amanah. Ada yang tahu amanah itu apa? Ya, amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah SWT seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amanah bermacam-macam. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah SWT. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal. Selanjutnya ada contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Menjalankan semua yang diperintahkan itu seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Dan meninggalkan semua yang dilarangnya adalah seperti mabuk, judi, dan sebagainya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanahnya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Terus yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah berfirman, yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Perilaku amanah ini mempunyai hikmah atau manfaat. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Di antara hikmah amanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga seperti emas, rumah, atau barang-barang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada perilaku istiqomah. Ada yang tahu apa istiqomah itu? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman.
walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat karena Allah SWT menjamin keselamatan mereka. Istiqomah mempunyai hikmah atau manfaat. Di antara hikmah perilaku istiqomah adalah yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut jiwa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku istiqomah dapat diwujudkan melalui kegiatan yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, selalu mentaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah selesai. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Atau ada yang kurang jelas? Tidak ada? Baik, sebelum pulang, Ibu akan memberikan PR untuk kalian kerjakan. Kalian sudah punya buku paket semua kan? Ya, baik. Kerjakan halaman 27 sampai 29. Nanti minggu depan Ibu akan memeriksa. Silakan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.